Halo Sobat Trainer, salam pertanian. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya, Indah Nugra Gultom, NIM 2003-2009, asal Medan, salah satu mahasiswa Agribisnis 2020 Universitas Malikushalem. Di video kali ini, kita akan memahami budidaya kelapa sawit untuk praktisi perkebunan. Wah, penasaran kan? Yuk kita bahas. Ya, oke. Em, di video kali ini kita akan memahami budidaya kelapa sawit untuk praktisi perkebunan. Sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Entrepreneur bisa update seputar informasi dunia agribisnis. Topik yang akan kita bahas adalah praktik budidaya yang salah dan tidak, metode mencapai produksi TBS yang tinggi, mengidentifikasi tanaman abnormal, dan mengetahui metode pengendalian hama dan penyakit. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, ruang lingkup pengelolaan perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Nah, apa sih itu perkebunan? Perkebunan adalah segala kegiatan mengusahakan tanaman tertentu dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat. Nah, kita udah tahu itu apa itu perkebunan. Kita harus lebih tahu juga secara spesifik. Menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan produksi, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Nah, setelah kita mengetahui itu, apa sih kira-kira fungsi perkebunan tersebut? Nah, fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 ada tiga fungsi perkebunan, yaitu dalam bidang ekonomi, ekologi, sosial budaya, yang dimana fungsi dari ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, fungsi ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lingkungan lindung. Yang ketiga, sosial budaya, yang berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Wah, luar biasa banget ya fungsi perkebunan. Kita akan bahas selanjutnya mengenai usaha budidaya tanaman perkebunan. Apa sih usaha budidaya tanaman perkebunan? Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi, yang dimana usaha ini menghasilkan barang atau jasa perkebunan. Nah, ya kan? Dan kegiatan usaha budidaya perkebunan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata atau usaha lainnya. Wah, hebat banget ya fungsi perkebunan itu juga. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih mengenai konsep dasar dari perkebunan. Yang pertama itu ada, sebentar ya. Yang pertama itu
Yang pertama ada aspek lahan, yang kedua ada aspek modal insani atau yang biasa disebut human capital, yang ketiga ada aspek bahan tanaman, yang keempat aspek perizinan, yang kelima aspek keuangan, dan yang keenam itu ada aspek keamanan. Di mana aspek-aspek ini akan membentuk perkembangan perkebunan yang baik. Jika salah satu aspek tersebut tidak masuk ke dalam proses usaha budidaya perkebunan, maka akan terganggunya proses usaha budidaya perkebunan tersebut. Nah, setelah kita tahu nih konsep dasarnya, kita akan masuk ke perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Mau tahu kan? Mari kita simak baik-baik ya. Oke, ini adalah slide yang menunjukkan bahwasannya Indonesia menjadi produsen dan yang memiliki luas areal nomor satu di dunia. Kita masuk ke perkebunan kelapa sawit nih. Oke. Terus luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 seluas 14.456.611 hektar. Wah, banyak juga ya. Pantas Indonesia termasuk ke urutan nomor satu. Nah, berikut penyebaran eh ini tadi Indonesia termasuk ke peringkat satu, boleh ditengok di dalam slide ya. Dan kita masuk ke penyebaran kelapa sawit nasional tahun 2019. Ini termasuk 10 besar provinsi sentra yang ada di sentra kelapa sawit, teman-teman. Perkebunan kelapa sawit terbesar di 26 provinsi Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar hingga mencapai 7.944.520 hektar, disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luas sebesar 5.820.406 hektar. Wah, ternyata luas banget ya penyebaran kelapa sawit secara nasional, teman-teman. Sobat Planner. Oke, kita masuk ke subsistem. Sudah kita tahu bahwasanya Indonesia urutan keberapa dan luas lahannya berapa. Kita masuk ke subsistem kelapa sawit ini secara agribisnis. Oke, subsistem kelapa sawit berikut ini adalah skema tandan buah segar kelapa sawit. Nah, oke, yang dimana subsistem ini ada subsistem industri hulu yang terdiri dari usaha industri pembenihan, industri pembibitan, industri pupuk, industri pestisida, industri alat dan mesin pertanian. Yang kedua, setelah kita menelaah tentang subsistem ini yang terdapat di bagian hulu, kita tahu nih, ke tempat kita harus juga mengenai subsistem perkebunan sawitnya. Ini secara hulu, teman-teman. Di sini secara subsistem perkebunan sawit, di mana yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat, perkebunan sawit negara, perkebunan sawit swasta, dan perkebunan sawit skala besar. Nah, setelah kita tahu, kita masuk ke subsistem industri hilir yang terdiri dari industri crude palm oil atau yang biasa disebut CPO, industri palm kernel oil atau yang biasa disebut PKO, industri oleokimia dan oleopangan, industri minyak goreng, ini yang paling sangat tren sekarang ya. Industri margarin dan krim, industri biodiesel. Nah, yang selanjutnya ini dia ketiga-tiga sistem ini memerlukan pemasaran, yang dimana subsistem pemasaran ini yaitu target konsumennya itu ya domestik dan luar negeri. Yang kedua itu diferensiasi produk dan jasa. Ketiga itu bisa penjualan dalam bentuk produk industri hulu, tandan buah segar atau yang biasa disebut TBS.
Bisa juga sebagai olahan dan jasa tertentu. Yang ketiga itu merek. Nah, kita masuk ke dalam subsistem penunjang. Di dalam subsistem penunjang terdapat pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi, kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan tata ruang, infrastruktur publik, norma, dan regulasi. Nah, dalam dunia agribisnis selalu ada 5 subsistem. Yang pertama ini, subsistem industri hulur, perkebunan sawit, industri hilir, pemasaran, dan penunjang. Oke, kita masuk ke bagian. Nah, ini adalah skema tandan buah segar kelapa sawit. Setelah kita tahu nih tadi pembagian subsistemnya, kita tahu nih bagaimana skema yang baik. Ini adalah salah satu contoh skema. Nah, di sini ada tandan buah segar kelapa sawit yang bisa dijadikan yang menghasilkan tandan kosong dan buah kelapa sawit. Di mana tandan kosong ini berisi pulp dan komposit, karbon dan rayon. Menghasilkan itu ya. Buah kelapa sawit ini menghasilkan di inti sawit dan mesokarp, di mana inti sawit ini dapat diolah menjadi dapat diambil cangkangnya sebagai ampas sawit, bahan bakar karbon, pakan ternak. Selain itu, inti sawit dapat digunakan menjadi minyak, diambil ininya inti sari sawitnya, atau yang biasa disebut PKO. Nah, PKO ini dapat diproduksi menjadi produk pangan dan produk non-pangan, atau yang biasa oleokimia. Nah, produk pangan ini menghasilkan apa saja sih? Bisa sebagai emulsifier, bisa menjadi minyak goreng, produk margarin, shortening, panas pati, confectionaries, es krim, yogurt, susu kental manis, minyak goreng merah. Nah, selain itu juga di selain ada produk pangan, ada produk non pangan atau oleokimia di mana dia menghasilkan asam lemak sawit, fatty alkohol, fatty amina, senyawa epoksi, senyawa hidroksi. Dapat digunakan juga sebagai pelumas, untuk kebutuhan kosmetik, lilin, biodiesel, senyawa ester, farmasi. Wah, banyak juga ya. Nah, selain itu buah kelapa sawit itu dapat dijadikan mesokarp, di mana yang diambil itu minyak sawitnya atau yang CVO-nya dan juga seratnya. Seratnya ini dapat menghasilkan medium density fiberboard dan bahan bakar, teman-teman. Baik, banyak juga ya turunan-turunan dari tandan buah segar kelapa sawit. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwasanya Indonesia penghasil nomor 1 di Indonesia kelapa sawit terbesar, teman-teman. Sobat entrepreneur. Jadi jangan ragu-ragu untuk sobat entrepreneur untuk menjadi wirausaha yang sukses di usia muda. Dan saya doakan teman-teman selalu diperlancar usahanya, dilancarkan juga dalam studinya. Oke, kita masuk ke usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Kita akan memahami proses pembibitan dan penanaman tanaman sawit, kelapa sawit ya. Yang kedua, kita identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, kita memahami juga dan mengerti bagaimana proses pemupukan, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, perawatan pare dan pemanenan buah kelapa sawit. Ya. Nah, di sini ada dia pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Dalam melakukan tahapan ini, prosesnya terdiri dari pemilihan jenis kecambah, di mana pemilihan jenis kecambah ini kita juga harus tahu tuh pemeliharaannya, seleksinya, pemancangan, pembuatan lubang, pemupukan lubang tanam, dan penanaman.
Kita telah satu-satu ya teman-teman. Dalam pembibitan, ada 3 faktor utama dalam pengelolaan pembibitan. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Itu akan membuat potensi produksi tinggi. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama pembibitan. Yang ketiga, seleksi bibit. Nah, kita harus telah satu. Pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Tujuannya apa sih? Ya kan? Kalian pasti bingung. Mari kita bahas dan kita tahu agar wawasan kita semakin menambah. Tujuannya ternyata untuk mendapatkan kecambah unggul. Sehingga setelah ditanam, dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi dengan standar. Ada nih standarnya. Pemilihan kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul itu tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Nah, secara genetik ya, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Gimana sih cara kita biar tahu itu loh, benih yang baik itu dari mana? Nah, kita bisa pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau yang biasa disebut SP2BKS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan proses administrasi penjualan kecambah. Nah, pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih atau yang biasa disebut BP2MB. Nah, kalian nih, para entrepreneur, sobat entrepreneur ini, boleh mencari produsen benih yang bersertifikat atau legitim. Di mana? Di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau PPKS Medan, di PT London, Sumatera Utara atau yang biasa disebut Lonsum. Nah, di PT Sofindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan PT Tania Selap. Itulah tadi proses pemilihan jenis kecambah. Nah, kita masuk ke pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini, di pemeliharaannya, tujuannya untuk apa? Untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar. Nah, setiap proses-proses ini memiliki standar sobat entrepreneur, yaitu standarnya pertumbuhan bibit normal. Caranya bagaimana? Cara pemeliharaannya itu yang pertama, baby bag sudah diisi tanah dan disusun dengan mendengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau yang biasa disebut dengan proses pre-nursery. Yang ketiga, pemeliharaan di pre-nursery, yaitu terdiri dari penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama, dan penyakit. Kita bahas dulu yang di pemeliharaan di pre-nursery. Ternyata di penyiraman itu hanya boleh dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Nah, yang kedua itu kebutuhan air itu sekitar 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag atau per hari ya, teman-teman. Nah, penyiraman secara mekanisme itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokiricho. Nah, sistem tersebut dapat menciptakan yang namanya penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Nah, udah tahu kan teman-teman cara tuh? Nah, yang selanjutnya penyiraman tuh dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Nah, yang tadi kan kedua setelah penyiraman ada pengendalian gulma. Gimana sih cara pengendalian gulma? Pengendalian gulma itu hanya dilakukan dengan cara manual. Nah, yang ketiga ada pemupukan. Nah, pemupukan tersebut
dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Yang kedua itu penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari. Setelah penyiraman dengan air selesai, dilakukan pada pagi atau siang hari. Yang ketiga tadi kan ada pengendalian hama dan penyakit. Ternyata metode ini, metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Nah, proses yang keempat di pemeliharaan itu ada pemeliharaan di main nursery yang terdiri dari hampir sama dengan di pre-nursery ya. Penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Cuman prosesnya tuh beda. Penyiraman itu dilakukan pagi dan sore hari sebelum kurang dari 10 mm. Kebutuhan airnya itu 2 sampai 3 liter per baby bag atau per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang microculture. Nah, sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Sampai sana juga, penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor. Sama ya, agar tidak terjadi erasi permukaan tanah di dalam large bag. Nah, tadi kan baby bag, sekarang large bag. Yang kedua itu ada pengendalian gulma tadi. Setelah penyiraman sama juga kayak di pre-nursery, ada dia pengendalian gulma. Dilakukan hanya dengan cara manual, sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Selanjutnya dia mendirikan dan menegakkan bibit doyong. Dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glisofat. Ingat ya, herbisida glisofat, amiposat 480 AS dengan dosis 2 sampai 2,5 liter per hektar blanket. Nah, selanjutnya nozzle yang digunakan adalah polizet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan large bag. Nah, di proses pemupukan dalam main nursery, pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK kompon 15 sampai 15 sebanyak 5 sampai 10 gram setiap 2 minggu. Mulai dari transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK kompon dengan kode 12-12-17-2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Yang selanjutnya di dalam pemupukan juga pemberian pupuk CRF seperti Master MX dengan kode 20 kurang 6 kurang 14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit. Pada saat transplanting dari pre-nursery ke main nursery, ditambah booster 30 gram NPK, kode 15-15-64 pada umur 9 bulan. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit tanaman pada proses main nursery di pembibitan, baik yang patogenik maupun fisiologis, diupayakan secara manual. Nah, pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang merusak bibit sobat entrepreneur. Nah, setelah kita tahu nih pemilihan jenis kecambah, pemeliharaan, selanjutnya kita masuk ke dalam seleksi. Sebelum itu, ini tadi adalah program pemupukan konvensional untuk pembibitan kelapa sawit di pre-nursery. Sedangkan di teknologi CRF untuk pembibitan kelapa sawit di pre-nursery seperti ini.
Yang ketiga itu ada seleksi. Kecamba abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Kenapa? Di nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Nah, di main nursery itu kita harus melihat tuh gambar-gambarnya seperti apa. Yang pertama ini yang A itu adalah ini beberapa gambar bibit abnormal pada umur 3 bulan. Yang pertama ini dia seperti daun lalang, yang B ini dia itu daunnya itu menggulung. Yang ketiga ini yang C, ini dia ada tunasnya ini memuntir. Yang D ini dan E ini, dia ini bibit abnormalnya itu termasuk kolente. Kolente. Yang ke F itu dia belang. Beda ya, hijau, kuning, belang. Nah, bibit yang ini termasuk ke bibit abnormal umur 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, dia ini bibitnya ternaungi pokok kayu dan bangunan yang akan mengakibatkan etiolasi. Selanjutnya, bentar teman-teman. Ntar ya. Ini ada bibit tegak atau sterif. Ini anak daun rapat short ya. Ini dia bibit juvenil. Yang ini anak daunnya jarang banget. Beda ya sama yang di sini. Ini jarang banget. Yang di sini tajuk rata. Di sini dia bibit normal kiri dan bibit kerdil yang kanan. Ini adalah contoh bibit yang normal, teman-teman, di sebelah kiri. Tadi ini yaitu selanjutnya kita ini ada bibit terlambat dijarangkan sehingga pertumbuhan bibit tidak seragam dan menguning. Nah, yang ini juga ini dia spacing atau peletakan large bag yang baik sehingga pertumbuhan bibit seragam. Ini tidak ini pada saat dia bibitnya udah mulai tumbuh, dia harus dijarangkan teman-teman, sobat planner, agar pertumbuhannya baik. Kalau tidak, maka dia akan menguning dan tidak seragam. Yang ini dia pembibitan yang baik ya setelah dia tumbuh. Nah, kita masuk ke dalam tahapan penanaman tanaman kelapa sawit. Tahapan ini terdiri dari pemancangan, yang dimana tujuannya untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Gimana sih maksudnya ya kan? Ini dilakukan pemancangan ini juga untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuan yang kedua itu pembuatan dan pemupukan lubang tanam bertujuan untuk memberikan media tanam yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan di awal lapangan. Yang ketiga tujuannya berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Tahu nggak, di pembagian pemancangan ini ternyata dilakukan untuk menentukan tempat-tempat menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Kacangan. Alat-alatnya apa sih? Kompas, dan geopositioning system atau GPS. Yang kedua, apnea level atau clinometer. Yang ketiga, kayu pancang. Keempat, tali kawat. Nah, yang kedua tadi itu pembuatan dan pemupukan lubang tanam bertujuan untuk memberikan media tanam yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan di awal lapangan.
Tujuannya untuk apa? Memberikan media tumbuh yang baik, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya apa, Kak? Alat-alatnya itu ada cangkul, alat pengukuran atau mau dengan ukuran 90 cm kali 90 cm. Yang ketiga itu ada takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Standarnya ada juga loh, standarnya. Lubang tanam setelah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Yang kedua, ukuran lubang tersebut. Ukuran lubang tanam ideal itu adalah 90 kali 90 kali 60 cm atau minimal 60 kali 60 kali 60 cm. Ingat ya, Sobat Planner. Nah, tanah hasil galian nih harus dipisahkan antara topsoil itu selatan lubang dengan subsoil utara lubang. Nah, selanjutnya dinding lubang tanam itu harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk dia tabur secara merata gitu, ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanam. Nah, yang ketiga, ini kan tadi di bagian penanaman bertujuan untuk berdirinya bibit harus benar-benar tegak nah di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibit diletakkan dengan hati-hati di dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Baik, selanjutnya ini adalah areal okupasi yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan kebun kelapa sawit. Yang ini juga salah. Kenapa? Karena lalang sir harus dikendalikan atau disemprot dengan base herbisida sebelum dibuat ke lubang tanam. Yang betul itu seperti ini, teman-teman. Lalang, lalang ini sebentar ya, teman-teman. Ini adalah gambar yang betul. Lalang yang Oke, kita lanjut. Ini adalah bentar. Tadi kita belum paham kalau yang betul ini nggak nyampe itu lah karena tertutup juga. Lalang shade yang sudah mati disemprot dengan herbisida. Ini yang betul ya teman-teman. Nah, yang gambar 20 ini pembukaan lahan yang tidak sempurna akan menghambat operasional kebun dalam waktu yang lama. Karena kita harus, kalau misalnya kita pembukaan lahan tuh, kita harus sempurna biar tidak terjadi hambatan dalam operasional usaha kita. Nah, ini juga bibit ditanam tidak tegak atau doyong dan gulma tidak dikendalikan. Sehingga ini termasuk yang salah ya teman-teman, sobat trader. Tanaman sisipan yang tergenang sehingga menguning. Pokok lama yang sudah mati tidak dibongkar. Nah, kalau ada pokok lama yang sudah mati, sebaiknya untuk dibongkar ya teman-teman, agar tidak menghambat proses pertumbuhan yang lain. Ini juga ada gambar lubang tanam dibuat minimal 1 bulan sebelum penanaman. Yang tadi seperti yang saya bilang, ini yang baiknya ya. Bibit ditanam di pinggir parit sehingga tanaman tergenang dan tumbuh merana atau mati. Ya boleh seperti ini karena salah. Nah, kondisi bibit yang jelek dan hampir mati perlu segera disisip. Itu adalah poin-poin pentingnya, gambar-gambarnya dokumentasi. Baik, selanjutnya kita bahas identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Yang kita fokuskan identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif dan generatif. Ada loh fase-fasenya.
Yang pertama di fase vegetatif itu ditandai dengan gejala pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak oranye, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering, anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun itu sangat parah, rapat, sehingga sirip ikan, seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun mudah. Sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Tanda-tanda fase vegetatif. Nah, fase generatif seperti apa? Fase generatif ditandai dengan gejala buah pada tandan itu mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buahnya juga tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Pokoknya itu steril atau tidak berbuah. Oke. Di sini kita juga akan memahami kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan. Gimana sih caranya? Dilihat dengan cross check ya, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma yaitu yang pertama pengendalian lalang atau semprot lalang, bisa juga dengan wiping lalang. Yang kedua garuk piringan. Yang ketiga penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Yang kelima, bongkar tumbuhan pengganggu babat pakisan. Selanjutnya kita bahas konservasi tanah. Perlu dilakukan konservasi tanah untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisika, kimia, maupun biologi, dengan standar sarana konservasi tanah itu harus dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan ya. Nah, apa sih maksudnya? Untuk kita pahami ini, kita harus tahu dulu jenis-jenis sarana konservasi tanah. Nah, berupa kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring dan tanaman Flemingea SP pada tanah timbung, pembuatan parit pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan? Alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis seperti bulldozer atau ekskavator. Nah, rotasinya perlu nih rotasi. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya, pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Selanjutnya di sini ada pengendalian lalang. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Hampir banyak ya, dengan standar kebun bebas dari lalang. Nah, cara-caranya bagaimana? Yang cara-caranya ini dapat kita lihat dari kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang. Bisa dikendalikan dengan wiping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain dan telah dibasahi larutan herbisida. Yang kedua, tahap-tahap pekerjaan wiping lalang sebagai berikut. Kain katun yang berukuran 3 kali 12 cm dibalutkan dengan 3 jari tangan yang seperti ini ya. Nah, rumpun lalang-lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil.
Nah, selanjutnya jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Selanjutnya penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan perhelai daun lalang. Ingat, perhelai ya. Hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Jadi hati-hati ya. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan wiping, maka ujung lalang yang telah di wiping diputus tuh sekitar 1 cm. Biar kita itu lebih teliti. Nah, herbisida yang dipakai adalah, ini boleh kita lihat, herbisida yang dipakai adalah glifosaat, glifosat, seperti amposat 480 AS atau konsentrasinya 1 sampai 1,3% dan sufaktan atau konsentrasinya 0,5%. Nah, ditandai juga pertumbuhan lalang yang terpencar-pencar akan lebih efektif ya jika dikendalikan dengan metode sport spraying. Nah, jenis herbisida yang efektif untuk lalang dapat dilihat gambarnya. Ini ada gambar jenisnya, dosisnya, dan aplikatornya. Selanjutnya kita bahas tentang garuk piringan. Garuk piringan tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan piringan dari rumput, rumputan, dari kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya. Untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan itu harus bersih dengan jari-jari piringan sekitar 1 meter atau yang biasa itu umurnya 1 sampai 2 tahun ya. Terus 1,5 mm, 1,5 meter dengan umur 2 sampai 3 tahun. Umur 2 sepanjang 2 meter, umurnya itu 3 sampai 4 tahun. Caranya gimana? Caranya piringan digaruk bersih dengan alat garuk ya. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Nah, yang keempat itu garuk piringan rotasi pertamanya itu mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Nah, yang selanjutnya ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk, serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH, dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan, dan juga untuk mengurangi losses akibat. Nah, kadang brondolan itu tertinggal di TPH dengan standar bersih dari Gulma. Caranya gimana? Setiap langkah-langkah ini ada caranya ya. Ini langkah yang penyemprotan itu, penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida. Nah, campuran herbisida ya. Amposat dengan dosis 250 sampai 275 cc per hektar dan Amiron 12,5 cc per hektar. Selanjutnya caranya itu rotasi penyemprotan itu sebanyak 3 sampai 4 kali ya setahun. Nah, piringan yang disemprot berjari-jari sepanjang 2 meter. Lebar pasal pikulnya itu tadi 1,2 meter dan luas TPH-nya itu 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada pembongkaran tumbuhan pengganggu nih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Nah, selalu ada standar nih. Standarnya areal perkebunan bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran, pasar pikul, maupun di gawangan.
Caranya bagaimana? Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Karena mau nih, tumbuhan berkayu itu punya akar nih, yang membuat itulah sebagai tumbuhan pengganggu ya. Nah, ada pembabatan pakistan di gawangan. Standarnya itu, bentar. Standarnya harus dicapai antara lain, gawangan tuh harus bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis, kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm, 50 cm. Tujuan dari pembabatan pakisan ini untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang kedua juga tujuannya menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Selanjutnya ada sebelum itu ya tadi eh, caranya itu dengan cara pakisan itu dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron 20 cc per hektar dan paraquat 375 cc per hektar. Ini ada juga bagian pemupukan hama dan penyakit. Kita masuk ke subjudul selanjutnya. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit terdiri dari unsur makro dan mikro. Wah, makin menarik ya. Oke. Em, unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Di sini kita bahas unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit, jalan kekurangan unsur hara, pengambilan contoh daun, pemupukan, pengamatan hama dan penyakit, ulat api atau ulat kantong, tikus, kumbang, tanduk, penyakit busuk tanah dan buah, Crohn disease, common sparrow. Nah, oke. Apa sih itu unsur hara dan makro dan mikro? Kita bahas dulu unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Apa saja sih yang termasuk unsur hara makro? Ada yang tahu? Ada unsur N, P, K, Ca atau kalsium, dan Mg magnesium. Nah, selanjutnya ada unsur mikro. Tadi kan kita udah bahas makro, ini mikro. Apa itu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit? Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Apa saja sih unsur hara mikro antara lain B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara nitrogen itu seperti daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek keras. Bentar dulu ya. Ini kita sudah masuk ke belum ya pemupukan, kita masih mengenali unsur-unsur tadi. Nah, tadi itu nitrogen seperti itu ya. Fosfor. Daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. Batang dan tandan mengecil. Kalium nih. Kalau kalium pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Kalau dia kekurangan magnesium tuh, daun menguning, meretah, dan pada daun yang tua. Dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun.
Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati. Ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Yang ketiga, gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Boron. Boron tuh ditandai dengan ujung apa? Ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tandon bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun tuh memendek urea. Nah, urea. Cara pemupukan. Caranya itu karena sifat urea itu mudah menguap dan bentar dulu ya, dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggiran. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crohn disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, pare, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setelah lingkaran. Gunanya fosfor. Cara-caranya pupuk ini ya. Ini sekarang kita bahas tentang pupuknya. Pada TBM dan TM, tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus setengah atau sepertiga lebar piringan. Oke, jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kecil 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Umur TM umur 4 sampai TM umur lebih dari 6 tahun berjarak 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu, teman-teman, sobat planner. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya di setengah lingkaran atau di bagian dalam atau atas. Kalium, cara-caranya pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus. Ya, dia itu sekitar setengah atau sepertiga lebar piringan. Nah, jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. Tanaman dengan ketentuan sebagai berikut itu TB umur lebih kecil dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak 1,1 sampai 2 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan sama seperti tadi. Oke, magnesium. Ada juga boron. Nah, selanjutnya kita melakukan pengamatan. Pengamatan itu mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya. Mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman.
Sebentar ya teman-teman. Hmm, nih kita masuk ke pengamatan ya. Ini adalah gambar-gambar pokok yang salah. Di pengamatan, nah tadi kan dibilang pengamatan tuh, wait, sebentar ya teman-teman. Ada kendala sedikit. Nah, dah. Pemupukan dan pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Di sini ada dia pengamatan. Tujuannya untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Standarnya apa? Standarnya, standar pengamatan itu ambang toleransi ulat api dan ulat kantong 3 sampai 5 ulat atau per pelapa, tikus kurang dari 5% pohon yang terserang. Cara pengamatan itu, ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan penam pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada, aduh, bentar ya, ada tidaknya, hal yang diamati ada atau tidaknya adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Effective telling dilakukan apabila dari global telling populasi sudah berada pada ambang bahaya. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada satu pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global telling. Nah, resikonya apa? Resiko yang ditimbulkan itu memakan daun. Bila serangan berat itu, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Ini ada ulat kantong risikonya tadi. Maaf, saya lama membuka slide-nya. Ini dia slide-nya. Yang kedua itu, ini dia secara manual, secara biologi. Nah, ini tikus, dia itu resiko yang ditimbulkan. Memakan buah pada serangan berat, dia seperti ini. Sifat-sifatnya pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumbuhan pelepah, masa kawin 2 bulan sekali. Dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Banyak sekali ya. Umur dewasa itu dapat mencapai 4 bulan. Pengendalian seperti apa? Seperti dilakukan apabila lebih dari 5% yang pohon yang diserang. Dilakukan dengan cara pengumpulan racun. Ya kan? Nah, umpan racun diletakkan di piringan atau di ketiak, pelepah, atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Begitu kalau yang tikus.
Nah, kumban tanduk itu, resikonya yang ditimbulkan adalah dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerekan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifatnya itu menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit. Pengendalian seperti apa? Dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang penutup tanah terutama di bagian pohonnya. Oke. Nah, penyakit busuk buah tandan buah. Sebentar ya. Risiko yang ditimbulkan adalah menyebabkan busuk buah. Buah busuk itu tidak dapat diangkut ke pabrik. Kenapa? Karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya disebabkan oleh cendawan, marasmin, palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi, dengan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Tahu kan? Oke, penurunan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2 sampai 4 bulan menyerang tandan buah yang terbawah. Pengendaliannya seperti apa? Melakukan penenasan sesuai dengan petunjuk membuah dan membakar buah serta bunga yang busuk. Ini adalah gambar penyakit busuk tanda buah. Selanjutnya ada penyakit tajuk. Penyakit tajuk, penyakit fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik. Helaian dauninya melengkung dan berputar ke bawah. Gejalanya itu gejala berat, itu daun kelapa sawit membusuk dan mengering. Resikonya apa? Resiko yang ditimbulkan tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Pengendalian seperti apa? Lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk urea pada tanaman yang diserang. Rotasi dilakukan tergantung populasi. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Menyerang tanaman yang belum menghasilkan TBM ya. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan menjadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka, terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Nah, selanjutnya anak daun jadi terputus, lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya. Serangan ini biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Tingkat serangan lebih ditentukan sejak di pembibitan karena faktor keturunan ya. Pemberian pupuk urea akar keadaan tanaman. Nah, ada juga busuk pucuk. Busuk pucuk nih ya, di gambarnya busuk pucuk teman-teman, sobat trainer. Daun tombak busuk dan layu pada kelapa sawit itu umur 4 bulan. Racis melengkung dan anak daun lidi pada bibit umur 15. Resikonya, pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun menjadi tidak normal. Jika serangan mencapai titik tumbuh tanaman bisa mati. Pengendaliannya seperti apa? Bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Nah, pada serangan berat juga sebaiknya tanaman itu ditumbangkan dan diganti apabila memungkinkan. Sifat-sifatnya itu dapat ditandai dengan infeksi sekunder setelah terserang busuk tanjung dan kumbang tanjung. Nah, busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian yang lebih mudah. Terlihat pelepah daun kuning, pelepah muda yang tidak mau berkembang, dan kecoklat-coklatan.
Gejalanya itu meluas ke seluruh bagian tumbuhan, bagian daun, lalu daun mengering dan terkulai. Wujud tersebut dengan mudah dicabut, bagian pangkalnya itu kelihatan hancur ya, dan mengeluarkan air yang berbau busuk gitu. Nah, kita di sini sampailah ke bagian perawatan ya. Akhirnya masuk ke bagian perawatan parit dan pemanenan buah kelapa sawit. Ini seru ya menurut saya. Ini aja. Hmm, sabar ya, sebentar ya. Nah, perawatan parit dan pemanenan buah ternyata tujuannya untuk apa? Dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil kan antara 20 sampai 25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Ada loh standarnya. Standarnya apa? Dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air, juga kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air loh. Nah, panen buah tujuannya, panen potong buah. Satu. Tadi kan itu standarnya ada. Cara-caranya ada juga. Membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Nah, drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, buangan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dan suatu areal tertentu dan mengalirkan air dari suatu areal ke areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam, guys, yang ada seperti sungai, jurang, dan rendahan. Selanjutnya ada di sini namanya panen potong buah. Tujuannya untuk apa? Untuk pemotongan dan pengutipan TBS, panen buah segar pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak nih yang diharapkan ya tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar, kriteria matang panen adalah salah satu brondolan yang jatuh secara alami per TBS. Dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Nah, setelah kita tahu nih tujuan standarnya, harus kita tahu caranya. Potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat, atau dodos untuk pokok rendah dan egrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya, brondolan dikutip bersih, termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih dari 40%. Gagang tandan di pokok mepet, panjang, gagang maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapuh di TPH brondolan, ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Nah, yang terakhir tuh cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2 bila perlu dipanen tanpa membuang pelepah. Alat-alatnya apa aja sih? Itu ada dodos, egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, gancu. Nah, dilakukan rotasi. Apa sih rotasinya? 7 hari sekali kembali ke seksi pemotongan buah yang sama. Nah, ada loh produktivitas hasil TBS per hektar. Dilihat dari produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun, jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Ingat, produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja.
usingan potong buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tersedia. Selanjutnya kita bahas tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondol yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit dengan standarnya adalah Sanggo 2 atau lebih dari 24 per pokok. Alat-alatnya apa? Sama seperti tadi, dodos. Untuk tanaman umur kurang dari 8 tahun. Egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih. Kampak untuk memotong gagang panjang. Rotasi yang dilakukan, sebentar dulu ya. Ini ke sini dulu kita. Masih di sini. Eh, Rotasi yang dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Cara-caranya, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda atau arah keluar. Pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Jangan membuang atau memotong em, pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti lebih berbahaya akibatnya dari serangan ulat api dan ulat kantong. Nah, apabila pelepah dibuang lebih dari standar, dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Yang kedua, pembentukan TBS tidak sempurna. Yang ketiga, kematangan TBS tidak merata. Yang keempat, TBS yang berbentuk menjadi busuk. Yang kelima, tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil ternyata. Oke, masuk kita ke bagian ini adalah gambar-gambar ya. Tadi gelondongan kayu banyak terdapat di parit sehingga menghambat tadi ya. Ini ada gulma tumbuh di parit menghambat aliran air. Ini adalah parit yang betul ya. Em, Gimana sih lihatnya parit yang sudah dibersihkan parit yang baik dan betul. Kita masuk ke dalam, sebelum itu banyak pelepah. Ini ada gambar-gambar dan keterangannya. Ini yang betulnya pelepah yang dipotong disusun rapi di gawangan. Ini ya gawangannya teman-teman. Oke, seperti itulah proses budidaya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Jadi diharapkan kita setelah mengetahui itu, kita akan paham tuh tadi mengenai ruang lingkup pengelolaan perkebunan dan agribisnis kelapa sawit, pembibitan dan penanaman tanaman kelapa sawit, identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, dan perawatan parit dan pemanenan buah kelapa sawit. Begitulah sekian hasil presentasi saya mengenai budidaya perkebunan kelapa sawit. Semoga teman-teman dapat mengerti dan Sobat Trainer dapat menambah wawasan mengenai perkebunan kelapa sawit. Saya ucapkan bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.